Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap dari tempat ini, Ibu Bapak dan semua saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tema kita hari ini adalah Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Perkataan ini diucapkan oleh seorang hakim, namanya Samuel. Karena Samuel ini mempunyai dua jabatan. Dia sekaligus sebagai hakim orang Israel dan dia juga adalah seorang nabi. Kalimat yang diucapkan oleh Samuel, Ebenezer, itu diucapkan ketika bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Dan pada waktu itu, ucapan ini keluar dari mulut Samuel. Dan sampai hari ini, kata Ebenezer menjadi nama yang sangat indah. Begitu banyak orang tua memberikan nama Ebenezer kepada anak-anaknya. Mungkin juga saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini mempunyai nama Ebenezer. Karena arti Ebenezer ini begitu indah. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa arti Ebenezer yang diucapkan oleh Samuel ini pada waktu itu? Dan tentu dalam konteks yang paling dekat, karena Allah menolong mereka mengalahkan bangsa Filistin yang sudah lebih 20 tahun mengalahkan bangsa Israel. Selama 20 tahun, saudara-saudara, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan itu tunduk kepada orang-orang Filistin. Begitu banyak tentara orang Israel gugur dalam pertempuran waktu berperang dengan orang-orang Filistin selama lebih kurang 20 tahun. Akhirnya orang-orang Israel atau bangsa Israel mengeluh di hadapan Samuel, hakim mereka, nabi mereka. Dan pada waktu itu, saudara-saudara, Samuel memperingatkan bangsa Israel mengapa mereka bisa dikalahkan, ditundukkan oleh orang-orang Filistin 20 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan
20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Waktu yang lama. Mereka tunduk. Mereka kalah. Dan kita tahu pada waktu itu, saudara-saudara, kalau satu bangsa atau suku mengalami kekalahan di dalam peperangan, sering sekali harta benda mereka pun dijarah oleh bangsa yang mengalahkan mereka. Dan Samuel memperingatkan bangsa Israel, itu terjadi karena kamu meninggalkan Allahmu. Kamu menyembah ilah-ilah lain, menyembah Baal, dan menyembah Asitoret. Itulah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Di satu sisi mereka mengatakan bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi pada waktu itu mereka menyembah ilah-ilah lain. Saudara-saudaraku, begitu Samuel memperingatkan mereka, mereka bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan ilah-ilah mereka, meninggalkan Baal, meninggalkan Asitoret, meninggalkan semua berhalanya, dan dengan sungguh-sungguh berbalik kepada Allah, menyembah Allah saja dan berbakti kepada Allah. Dan mereka mengumumkan sambil berpuasa, karena sering sekali di dalam perjanjian lama, berpuasa itu menyatakan tanda pertobatan mereka, berbalik dari berhala-berhalanya untuk kembali kepada Allah yang hidup, Allah semesta alam. Itulah Allahnya orang Israel. Saudara-saudara, mereka berkumpul bersama-sama. Mereka menyatakan ikrar itu untuk kembali kepada Allah. Dan ketika mereka selesai mengikrarkan itu, dan kembali lagi bangsa Filistin melihat mereka berkumpul, menyerang kembali bangsa Israel. Walaupun mereka sudah kembali kepada Allah, ketika mereka mendengar orang Filistin menyerang mereka, mereka takut. Mereka mengalami kegentaran karena mungkin sudah trauma 20 tahun mereka dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Mereka minta supaya Samuel mendoakan mereka terus-menerus agar mereka bisa menang terhadap bangsa Filistin. Saudara-saudara, akhirnya Samuel bermohon kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan meluputkan mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah yang dari sorga mengguntur bangsa Filistin itu dengan bunyi yang keras, sehingga bangsa Filistin mengalami kekacauan, dan akhirnya orang-orang Israel, bangsa Israel, mengalahkan orang-orang Filistin. Bisa kita bayangkan, kemenangan itu begitu berarti, karena sudah 20 tahun mereka mengalami kekalahan, kegagalan mengalahkan orang Filistin. Dan setelah kemenangan itulah akhirnya ayat 1 Samuel pasal 7 ke 12 ini muncul. Sampai di sini Allah menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa artinya, saudara-saudara? Apakah Tuhan menolong mereka hanya
waktu bangsa Filistin itu dikalahkan? Saya kira tidak. Tuhan menolong mereka baik waktu mereka mengalami kekalahan, waktu mereka mengalami kejatuhan, dikalahkan oleh orang Filistin. Tuhan menolong mereka supaya mereka sadar kekalahan yang mereka alami bukan karena Allahnya tidak kuat, bukan Allahnya tidak sayang kepada orang Israel, tetapi karena mereka sekarang menjauh dari Allah, menyembah berhala. Tuhan menolong mereka agar mereka kembali kepada Allah yang benar dan meninggalkan berhala-berhala mereka. Demikian juga saudara-saudara, Allah menolong mereka waktu mereka sudah bertobat, sudah kembali kepada Allah yang benar. Dan sekarang Allah menyatakan kuasanya. Allah mengguntur dari sorga dengan bunyi yang keras, menimbulkan kekacauan bagi orang Filistin, sehingga mereka gampang dikalahkan. Kuasa Tuhan nyata, bukan saja karena bangsa Israel itu sekarang berperang dan menang, tetapi kemenangan itu karena Allah yang mengguntur bangsa Filistin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini Tuhan menolong kita menjadi satu peringatan, menjadi satu ingatan bahwa di masa lampau, hari-hari yang sudah kita lewati, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, Tuhan menolong kita sampai hari ini. Dan kalaupun kita gagal, saudara-saudara, mungkin kita salah jalan, Tuhan menolong kita seperti bangsa Israel, menyadarkan mereka akan kegagalannya, kejatuhannya. Hari ini saya ingatkan kita semua, mungkin kita hari ini gagal, salah jalan, tidak lagi berjalan lurus seperti dikehendaki Tuhan. Tuhan bukan meninggalkan kita, tapi Tuhan menginginkan kita agar kembali ke jalan yang benar itu untuk mengikuti Tuhan. Demikian juga saudara-saudara, mungkin ada kesulitan selama ini, mungkin ada penderitaan selama ini. Bukan Tuhan tidak menolong, Tuhan menolong, mau menguatkan kita, menyucikan kita, agar kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kita sampai saat ini, juga meyakinkan kita bahwa pertolongan Allah di masa yang lalu menjadi dasar kita, bahwa Tuhan akan terus menolong pada masa yang akan datang. Bukankah Tuhan yang kita sembah di masa lalu itu? Bukankah kita sembah kemarin, kita sembah hari ini, Tuhan yang sama juga yang kita sembah besok? Kuasanya sama, kemuliaannya sama, perhatiannya sama dengan kita, sehingga kita bisa mengakhiri tahun ini dengan keyakinan bahwa kalau Engkau Allah kami sudah menolong sampai hari ini, Allah yang sama juga akan menolong besok, lusa, dan hari-hari yang akan datang. Sehingga kita menatap ke depan, saudara. Allahku itu yang sudah menolong sampai hari ini, Allahku yang sama itu akan menolong saya besok, lusa,
minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, dan seterusnya. Persoalan itu tentu ada di waktu yang akan datang. Masalah itu mungkin ada di waktu yang akan datang. Tetapi Allahku yang perkasa itu, yang mempedulikan saya, yang menolong saya, juga ada bersama dengan kami dan terus menolong sampai kedatangannya yang kedua kali. Demikianlah saudara-saudaraku semua dimanapun kita berada. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan berarti Allah selesai menolong kita dan berakhir. Tetapi kalau sampai hari ini dia menolong, dan hari yang akan datang pun dia menolong kita, mari kita menatap tahun yang akan datang. Begitu indah Tuhan menolong kita juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah menolong kami sampai hari ini. Dan kami yakin Engkau Allah yang sama akan menolong kami juga di hari-hari kami yang akan datang, di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu kami akan melangkah ke depan bergantung kepadamu, Allah kami itu yang ajaib. Terpujilah Dikau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka juga diberkati. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.